Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau sharing produk yang biasa gue pakai untuk perawatan kaca mobil. Kalau di video sebelumnya gue udah sharing produk yang biasa gue pakai untuk perawatan bodi mobil. Nah kali ini gue bakal bahas yang untuk kaca mobil. Produk ini bisa dipakai untuk semua jenis kaca mobil. Tapi gue lebih prefer untuk pakai produk ini waktu mobilnya dalam keadaan baru. Atau sebelumnya kacanya udah dibersihin dulu supaya bebas dari jamur. Karena kalau misalnya kacanya udah terlanjur berjamur, pakai langsung produk ini nggak akan efektif karena jamurnya itu masih ada. Bab jamur sendiri sebetulnya karena water spot alias jejak air yang kering sendiri di atas kaca mobil. Jadi kalau misalnya gua untuk mencegah water spot itu, tiap habis kehujanan itu minimal gua keringin dulu kacanya supaya nggak jadi berjamur. Apalagi kalau misalnya teman-teman mobilnya kehujanan siang-siang, udah gitu langsung panas lagi. Nah itu bakal bikin water spot kalau nggak langsung dibersihin dan dikeringin. Nah untuk pembersihan jamur atau water spot itu teman-teman bisa pakai produk ini. Nah ini nama produknya Glass Scrub dari Glass Science. Atau kalau sekarang namanya udah berubah jadi Glass Renew. Sama dari Glass Science juga. Nah kalau di mobil gue yang sebelumnya gue sempet pakai yang glass scrub tadi karena kebetulan mobilnya udah agak lama ya. Tapi waktu itu gue nggak videoin dan sekarang produknya sendiri udah habis. Nah sekarang untuk yang di Baleno ini gue langsung aplikasikan waktu keadaan mobilnya masih baru, jadi kacanya itu belum jamuran sama sekali. Nah ini hasil airnya setelah pakai produk water repellentnya. Jadi air hujan itu langsung turun dan titik-titik air hujannya itu nggak bikin menghalangi pandangan ke depan. Dengan begini sekaligus memperingan kerja wiper karena kita nggak harus sering-sering pakai wiper. Nah ini produk water repellent yang gue pakai dari Rain-X. Sekarang gue bakal langsung tunjukin aja gimana cara aplikasikan produknya. Nah yang pertama teman-teman siapin dulu 2 lap microfiber. Lap yang pertama itu fungsinya untuk meratakan produk ke seluruh permukaan kaca mobil. Nah, untuk produknya sendiri, teman-teman bisa semprotkan langsung ke kaca atau disemprotkan ke lap microfibernya. Dua cara ini menurut gua hasilnya sama aja, tapi gua lebih suka langsung disemprotkan ke kaca aja. Tapi hati-hati jangan sampai kena ke bagian lain selain kaca. Ya memang kalau nggak sengaja nggak apa-apa, cuman kalau bisa minimalisir. Teman-teman bisa mulai aplikasikan produknya ke seluruh bagian kaca mobil. Kalau gua sih mulai dari kaca depan atau windshield. Oh ya, sebelum aplikasi pastikan teman-teman bersihin dulu kacanya dari segala macam kotoran dan debu. Jadi memang gua kalau misalnya mau aplikasikan atau aplikasi ulang itu selalu setelah cuci mobil. Nah setelah kaca depan beres, sekarang kita lanjut ke kaca bagian samping. Ini bagian penumpang dulu. Kemudian lanjut ke bagian penumpang belakang kiri. Jangan lupa untuk kaca yang kecil di bagian belakang kiri juga. Kita lanjut ke kaca bagian driver sebelah kanan depan. Selanjutnya aplikasikan ke kaca belakang penumpang sebelah kanan. Jangan ketinggalan kaca kecil yang di bagian kanan belakang. Next kita lanjut ke bagian kaca belakang. Ini kita aplikasikan lagi produknya. Ini teman-teman lihat aja kalau misalnya kainnya udah cukup basah dengan produknya, itu nggak perlu tiap panel kaca kita semprot ulang sebetulnya. Karena cairannya itu masih ada di lapnya.
Nah, setelah satu mobil semua kacanya udah teman-teman aplikasikan produknya, teman-teman tinggal tunggu produknya itu sampai hazing atau berkabut kayak gini. Biasa sih gue tinggalinnya semalaman ya, jadi gue kan kalau nyuci mobil biasa sore, terus gue aplikasikan produk ini dan baru besok paginya itu gue buffing atau gue bersihkan dengan lap microfiber kedua yang kering dan bersih. Sama seperti tadi waktu aplikasikan produknya, ini teman-teman buffing atau bersihkan sisa produknya itu dari kaca sampai betul-betul bersih. Agak ditekan sedikit nggak apa-apa, pokoknya sampai nggak ada sisa dan kacanya itu betul-betul mengkilap dan bersih. Karena gue kemarin aplikasikan mulai dari windshield atau kaca depan, sekarang gue juga buffing mulai dari windshield atau kaca depan dulu, baru ke kaca-kaca bagian lainnya. Oh ya, untuk kaca spion kiri kanan itu teman-teman bisa aplikasikan juga, tapi teman-teman harus hati-hati jangan sampai masuk ke bagian belakang dari cerminnya, karena itu bakal bikin kacanya jadi berkabut terus. Nah, cara untuk menghindari itu, teman-teman aplikasikan dengan menyemprotkan cairan water repellent itu ke lap microfiber dulu, baru nanti lap microfibernya itu disapukan ke kaca spion samping. Dan kalau bisa di bagian tengahnya aja, jangan sampai ke pinggir-pinggir banget. Karena kan kaca cermin itu berbeda dengan kaca yang ada di depan, samping, dan belakang. Jadi teman-teman harus lebih hati-hati. Sejauh ini sih gue nggak ada masalah ya, untuk pengaplikasian di spion itu aman. Oke, sekarang lanjut ke bagian kaca penumpang kanan belakang. Ini kita bersihin sampai betul-betul bersih dan mengkilap. Next kita lanjut ke bagian terakhir, bagian kaca belakang. Ini teman-teman pastikan bersih dari semua sisa produk yang kita aplikasikan sebelumnya. Dan ini dia hasilnya. Teman-teman bisa lihat efeknya itu kalau misalnya mobilnya habis kehujanan atau lagi nyetir waktu keadaan hujan. Bahkan biasanya kalau misalnya teman-teman nyetirnya itu di atas kecepatan 80 km per jam lagi di tol, itu airnya bukannya turun, biasanya malah naik ke belakang. Jadi waktu hujan itu nggak perlu sering-sering pakai wiper. Gua sendiri aplikasi ulang produk ini biasa sekitar 3-4 bulan sekali, jadi durability-nya cukup baik. Ditambah lagi setelah gue ganti wiper pakai yang hydrophobic, itu durability hydrophobicnya makin lama lagi. Oh ya, satu lagi supaya wiper blade atau kipas kaca itu nggak perlu sering-sering ganti, gue saranin teman-teman kalau misalnya parkir di garasi atau parkir di tempat yang panas, itu wiper selalu dinaikkan ke atas, baik wiper yang depan maupun wiper yang kaca belakang. Nah, cara ini udah gue praktekin di mobil gue yang sebelumnya, dan hasilnya itu satu wiper itu bisa tahan sampai 5 tahun. Jadi dalam jangka waktu 10 tahun gue pakai mobil gue yang sebelumnya, itu gue hanya ganti wiper itu 1 kali. Dari pertama kali waktu beli gue pakai wiper yang bawaan, terus gue ganti setelah 5 tahun pakai, dan sampai kemarin terakhir dijual itu wipernya masih sama dan nyapunya juga masih bersih. Terus sama sekali ya ini nggak ada batang wipernya itu pernya katanya jadi longgar kalau misalnya sering diangkat. Itu hoax ya, karena udah gua buktiin sendiri itu sama sekali nggak ada perubahan ke per dari batang wipernya itu. Tapi ini terserah ya teman-teman mau percaya atau enggak, yang pasti ini gua sharing dari pengalaman yang gua alamin sendiri, bukan kata orang. Jadi dengan mengangkat wiper itu sama sekali nggak merusak per dari batang wipernya. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau beli produknya, link pembelian ada di kolom deskripsi. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.